Assalamualaikum, selamat siang Lor. Kali ini saya ada di ID Match. Jadi saya di sini di Teknobike mau melakukan bike fitting bersama Mas Arga. Arga, betul. Salam kenal Mas Arga. Salam kenal Mas. Salam kenal. Oke. Nanti pakai hand sanitizer nggak apa. Jadi mungkin buat teman-teman yang main road bike itu masih banyak nih Mas yang belum melakukan bike fitting. Betul banget. Bahkan betul sebenarnya banget. kenapa sih penting banget untuk bike fitting? Bahkan kalau kita beli sepeda mahal itu sebenarnya beberapa orang itu menyarankan untuk kamu tuh harusnya fitting bike dulu baru beli sepeda. Jadi ketika kita sudah tahu ukuran-ukurannya kita, itu ketika kita pilih sepeda itu akan pas. Jadi kayak misalkan lebar bahu, lebar tulang pantat, terus berapa insin kita. Bener gitu kan Mas? Betul sekali Mas. Jadi bedanya sebenarnya itu bisa dihitung manual dan kali ini kita di ID Match ini udah semua full computerized. Iya. Jadi bisa dijelaskan Mas ini gimana nanti Mas? Oke, jadi ini adalah salah satu alat dari sekian banyak alat fitting ID Match. Ini adalah salah satu alatnya yang kita sebut Smart Bike. Smart Bike. Iya, jadi alat ini berupa sepeda sintetis lah gitu ya. Nanti akan dinaiki oleh orang yang akan di-fitting. Dan dia akan melakukan adjustment secara otomatis menyesuaikan dengan ukuran sepeda yang cocok buat kita. Oh, gitu. jadi nanti langsung akan keluar ukuran-ukurannya. Misalkan nih Mas, saya udah ngelakuin bike fitting di ID Match sekali, kan keluar datanya tuh. Betul. Besok ketika kita ganti sepeda, mudah ya? Mas, saya udah tahu acuan ukuran untuk kita beli sepeda yang lain gitu ya? Betul banget. Jadi ketika alat ini sudah melakukan adjustment, dia memberikan base position gitu ya? Base position buat kita. Nah, nanti ini positioningnya bisa kita copy paste ke sepeda apapun. Sepeda road bike, misalkan Mas sebelumnya pakai road bike A, mau ganti ke road bike B, tapi positioningnya udah pas nih. Itu bisa kita copy paste. Di copy. Jadi karena sebenarnya idealnya ketika kita punya lebih dari satu sepeda itu semua ukurannya sama. Jadi ketika kita pindah satu sepeda ke sepeda lain tuh nggak akan ada kayak wah kok aku pindah sepeda ini pegel-pegel ya. Harusnya kan sama ya Mas ya. Betul itu banget. Berlaku buat teman-teman yang biasanya tangannya kesemutan. Itu bisa jadi stemnya kurang panjang atau kepanjangan atau biasa orang-orang itu handlebar banyak bermasalah Mas. Tidak sesuai dengan lebar bahu. Antara terlalu lebar atau terlalu sempit itu kan nggak pas gitu ya. Harusnya kan kalau di bike fitting kan ada ngepasin handlebar gitu ya Mas? Iya, lebar handlebar sesuai dengan lebar bahu itu sudah fitting basic lah. Pentingnya apa? Insim sama? Insim, terus torsonya berapa, reach tangannya berapa itu semua. Iya. Itu sangat penting. Gimana kalau kita langsung coba Mas? Boleh, langsung aja kita praktekin. Siap. Jadi pertama gimana Mas? Jadi kita kalibrasi dulu, memastikan si kamera sama si smart bike nih lurus. Kameranya mana? Kameranya ada di sini. Oh ini ada kameranya ternyata. Ini kameranya. Terus? Kita pakai produknya Xbox. Wush. Terus, nah kamera ini sangat krusial posisinya karena kalau misalkan dia angle-nya salah ke si smart bike, nanti hasil fittingnya juga pasti nggak akan maksimal. Oh ya paham. Gitu. Nah makanya tahap pertama ini sebelum kita mulai pasti kita harus kalibrasi dulu. Gitu. Ini proses kalibrasinya, kita naruh penanda di situ. Itu ada penanda di situ. Terus kita langsung kalibrasinya dari komputer. Coba dikalibrasi. Gerak-gerak nggak itu Mas? Kalibrasinya dia udah sukses ya. Oh udah sukses ya. Kalau dia udah hijau gini berarti dia posisi kamera sama smart bike sudah align, betul. Sudah align, iya. Iya. Langkah berikutnya. Langkah yang pertama adalah kita ngisi data diri dulu. Mau ngisi data dulu, bentar ya. Nah ini juga nggak kalah penting. Gitu. Jadi ini itu apa? Ini itu adalah apa namanya cuy? Kita tuh jadi ingin menganalisa sedikit dulu tentang secara patologis itu Mas Doni itu punya misalnya kecenderungan ketika goes itu ada rasa nyeri di beberapa bagian tubuhnya atau mungkin ada riwayat pernah cedera atau pernah patah tulang sewaktu main sepeda atau yang bisa mempengaruhi ketika posisi bersepeda sebetulnya kayak gitu di patologis. Secara singkat aja Mas, kita ini analisanya nggak begitu mendalam karena kita pun sebetulnya bukan dokter ya, gitu kan. Hanya memang di beberapa bagian bersepeda, ini seperti yang terlihat di sini ada neck, shoulder, elbow, wrist, hand, kemudian segala macam halnya itu kita bisa identifikasi dulu. Yang Mas Doni ngerasa nggak nyaman tuh sebelah mana aja. Oh, gitu, jadi langsung ketemu problemnya ini ketemu nih. Di awal misalnya Mas Doni selama pakai sepeda yang sekarang ini ada masalah nih ternyata pas goes tuh ngerasa
tangannya kok kebas sebelah terus ya, kenapa ya, kayak gitu. Nanti kita di sini diidentifikasi dulu, kita masukkan datanya supaya nanti ketika riding di depan itu akan mengkompensasi riding style dan positioningnya seperti apa supaya tidak membebani bagian yang bermasalah tersebut. Seperti itu sih kurang lebih Mas Doni. Betul. Siap. Jadi di sini ada gambarnya juga. Di sini ada gambarnya. Kalau misalnya ada sakit misalkan di area ini atau di area mana gitu, sebutin aja. Nanti kita juga akan analisa seberapa sakitnya, Oh. seberapa impact-nya ke performa kita pada saat goes. Apalagi dalam jangka panjang ya Mas. Betul. Sebelumnya Mas Doni udah pernah ada sakit-sakit mungkin di area-area tertentu? Nggak ada sih Mas, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Alhamdulillah. Berarti kita bisa lanjut ke fase berikutnya. Ini fase pengukuran antropometri kita. Yang nomor 1 ini kita ukur tinggi badan Mas. Oh, Jadi bisa ketahuan badannya Mas. tegak aja, kita scan via kamera itu tinggi badannya berapa. Ukur tinggi badan dulu. Jadi badannya tegap, dadanya jangan membungkuk ya, lihat ke depan, tatapannya lurus. Oke, di sini tinggi badan yang terdetek 163. 163 ya. Tangannya direntang seperti ini aja Mas. Nanti muncul nih di layar komputernya bakal muncul. Agak ditekuk aja sedikit Mas, lebih rileks lagi. Ditekuk kayak gini aja Mas. Oh gini. Standby ya Mas. Nah ini di komputer tuh udah terscan Mas. Jadi panjang tangan, panjang kaki, si insimnya berapa, kemudian intertrokasentriknya sebelah sini yang biasanya untuk jadi patokan milih saddle itu juga terscan. Kemudian panjang badan atas, bagian atas trangnya seperti apa, sama proporsi di bagian bahu seperti apa, lebarnya juga akan terscan seperti itu. Udah ketahuan ya? Posisi Mas Doni membungkuk ke bawah. Oke, tetapi senyamannya Mas. Jadi bagian hamstring dan bagian lower back itu jangan sampai ada rasa tertarik. Gitu. Gini. Senyamannya aja iya. Tangannya dikeluarin aja. Gini. Dijatuhkan aja. Standby sebentar Mas. Di-scan lagi via komputernya. Oke, cukup Mas. Cukup. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengukuran kaki. Selanjutnya ini setelah tadi 1, 2, 3 step, kemudian kita masuk ke pengukuran kaki Mas Doni. Pengukuran kaki pakai alat namanya Manual. footmeter. Footmeter, iya. Ini nanti ada lasernya nih Mas. Jadi buat ngukur panjang kakinya di mana. Oh, jadi buat metatarsalnya tahu kayak gimana. tulangnya ini juga ya? Betul kayak gitu Mas. Ini ada lasernya nih. Terus. Gitu. Kemudian boleh sambil Dari sini, langsung dari dipraktekin aja Mas Doni. Ya, oke. Kaki kanannya masuk ke. Nah, kali ini kakinya diukur panjangnya berapa supaya kita bisa menentukan sepatu yang pas. Kalau ini Mas Doni itu di 256 cm untuk yang kanan ya kakinya. Kemudian metatarsalnya kita geser Mas. Jadi mengetahui tulang metatarsal itu bermanfaat untuk mengetahui posisi klit untuk pas di tengah supaya ketika kita pedaling akan menghasilkan tenaga yang optimal dan maksimal. Lebarnya itu ada di 100 pas Mas. Ngukur jadi kecenderungan kaki kita itu cenderungnya ketika nge-push pedal itu kita pengen tahu Kanan apa dia kiri? merata kah di bagian kakinya atau bagian dalam kakinya atau bagian luar kakinya kayak gitu. Boleh Mas Doni sebelah kiri kakinya ya. Tes ini juga bermanfaat untuk mengetahui apakah posisi klit yang akan kita pasang akankah sejajar atau agak serong kanan atau agak serong kiri. Untuk mengetahui posisi kaki kita waktu pedaling itu apakah dia berubah atau agak sedikit serong kanan kiri. Kurang lebih. Kemudian saya nyalain laser. Nah, kurang lebih dia akan laser ini kan dia ada garis lurusnya. Dengan Mas Doni berdiri di sini, nanti dia garis ini tuh ada berada di tengah-tengah nih di sini. Kan ketemunya berada di tengah. Gitu. Tangannya boleh ke sebelah sini dua-duanya Mas Doni. Gerakan yang kita lakukan pengen tahu kecenderungan tadi adalah kedua kakinya tuh dijinjitkan supaya lebih mudah. Ini agak di depan, ditekuk, kemudian Gini. di depan. Oke, sekali lagi Mas Don. Dia agak menggeser. Pandangannya tetap lurus ke depan aja ya Mas Don ya. Oke, boleh gerakannya seperti tadi. Ditekuk, kemudian. Terus next step apa lagi Mas? Oke. Jadi tadi kan kita udah melakukan pengukuran antropometri mulai dari awal berat badan
sampai ke yang detail kayak panjang kaki, metatarsal buat posisi klitnya. Nah, hasil dari pengukuran antropometri itu keluar di komputer. Oh, ketahuan ya. Ketahuan, betul. Terus. Nah. Oh, ini size-nya XS itu. Ini handlebar. Oh, handlebar. Jadi gini, tadi dari antropometri kan kita tembak itu benar-benar semua kelihatan dari lebar bahu, lebar trokasentriknya berapa, intertrokasentriknya berapa, panjang insimnya berapa. Ada 3 komponen sepeda yang menempel langsung ke tubuh kita. Yang udah ketahuan. Yang udah ketahuan dan itu dia langsung terdetek di sini. Yang pertama adalah tumpuan tangan kita itu ada di handlebar. Itu Di di situ. handlebar ya di sini. Di sini Mas Doni disarankan untuk pakai lebarnya itu XS. Yaitu XS itu lebarnya itu 38. Center to center. Oh, Center to center. sarannya 38 ya. Betul, sarannya 38. Terus dia kalau bisa profilnya compact. Iya, saya pakai compact. Profilnya udah cocok, compact. Lebarnya kalau bisa 38. Betul. Nah, kalau kita lihat di sepedanya Mas Doni, ini kalau kita ambil bawahnya dia 40. Iya, betul, Mas. Betul, 40. Tapi kalau kita ambil center to center atasnya dia 38. Jadi sudah Gitu. cocok. Jadi sebenarnya gini, kalau kayak gini biasanya kita akan memberikan kompensasi. Heeh. Jadi karena kita biasanya riding juga pasti dominan pegangnya di hood ya, di Iya, atas. heeh. Jadi biasanya yang seperti ini kita anggap bahwa ya Sudah pas. masih masuk lah. Masih masuk. Heeh. Iya, betul. Gitu. Oh, yang disarankan 38 tuh yang di bawah ya? Bawah sebetulnya. Tapi kalau bisa sih 38 bawah, 38 atas. Oh, cuman kebanyakan kan dropper sekarang kebanyakan agak Iya, flare dikit. flare, Pasti betul. selisih 1 cm karena kalau kita lagi pegang hood tuh kayak pingin Iya, betul. lebih Makanya mantap gitu. kalau yang udah seperti itu biasanya kita ambilnya ya udah salah satu aja. Gitu. Oke. Komponen paling krusial juga karena dia langsung nempel ke bagian bokong kita ya, tumpuan badan kita itu ada di saddle. Next saddle terus. Ini diambilnya dari intertrokasentrik. Intertrokasentrik itu jarak antara tulang femur kanan dan tulang femur kiri. Itu ada namanya satu titik namanya trokasentrik. Kita ngambil jarak di antara kedua itu. Dan tadi udah kelihatan ya, Mas? Jadi kelihatan, nanti di hasil report juga akan kelihatan. Heeh. Gitu. Nah, di sini disarankan pakai S2. Yaitu S2 itu jadi saddlenya disarankan kalau tipikalnya memang saddle yang standar ya, yang standar nose itu pakai yang lebarnya 130 sampai 138. Terus ada center hole-nya jadi di tengah. ada central hole-nya di tengah. Central Jadi hole-nya di tengah, betul. saya dapat ini ada lubangnya di tengah. Nanti sekalian kita cobain. Boleh. Siap. Terus next. Oke, kita lanjut next. Lanjutnya apa, Mas? Oke. Selanjutnya bagian crank arm. Crank Disarankan. arm ini korelasinya dia ke panjang insim. Gitu. Nah, di sini Mas Doni disarankan untuk pakai crank arm 170. 170. Betul. Siap. Sebetulnya crank arm itu semakin panjang, dia semakin enak karena torsinya pasti akan lebih besar. Tapi tidak semua orang dianugerahi kaki yang panjang. Iya. Jadi kita cari panjang crank arm yang memang paling Pas. sama panjang kaki kita. Berarti kalau Gitu. pakai 165 kependekan ya, Mas? Kalau pakai 165 bisa, tapi torsinya jadi nggak dapet. Oh. Gitu. Jadi kalau kepanjangan, kalau kita kepanjangan itu gerakannya gerakannya yang nggak dapat, motorik kita terlalu jauh. Jadi putarannya akan lebih besar. ya. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya terlalu pendek, putarannya dapat, gerakan motoriknya dapat, tapi torsinya yang akan hilang. Siap. Gitu. Siap. Nah, ini Mas Doni pakai berapa? 165. Itu kayaknya 165. 165 ya. Udah cek tadi. Oke. Kita pakai 165. 165. Ada rencana mau ganti ke 170 atau sudah nyaman pakai ini? Saya selama ini pakai dua-duanya aman sih, Mas. Aman ya? Oke. Oke, siap. Antara 165 170. Cuman itu pengaruh nggak kalau saya ganti crank, pengaruh sama tinggi seat post nggak? Ada pengaruhnya tapi Sedikit ya. Betul. Oke. Saya pinjam sepatunya karena saya Ini adjust buat posisi klitnya. posisi klitnya. Jadi dia punya algoritmanya sendiri dari panjang kaki, panjang metatarsal dan lebarnya. Itu ditemukan bahwa titik posisi klit itu berada di 181 mm dari heels. Ini untuk kaki yang kiri dan 179 untuk kaki yang kanan. Oke. Milimeter dari heels. Terus ini di sini ada 0.
0 ini adalah derajat dari kemiringan klitnya. Jadi ini lurus ya kalau 0. Lurus, karena dari kakinya pas kita ambil di tilt meter, kakinya lurus, normal. Jadi posisi klitnya juga kita bikin lurus. Oke, siap. Ini next adalah fitting buat clit fitting. Jadi nanti dipasin pasnya seberapa gitu ya Mas ya. Jadi maju mundur, terus miring kanan kirinya. Alhamdulillah tadi lurus. Jadi tinggal maju mundurnya. Sama biasanya yang disetting adalah kanan kirinya. Dia akan center di tengah atau cenderung agak ke kanan atau ke kiri, mepet frame atau lebih jauh dari frame. Itu bisa disetting. Kelebihannya kalau fitting ID match sama Mas? Jadi gini, fitting ID match itu yang pertama, karena dia semua adjustment-nya itu udah computerized, jadi pasti tidak memakan waktu lama. Efisiensi waktunya itu jauh dibandingin fitting-fitting lain, karena semua di-adjust dari komputer. Yang pertama itu. Yang kedua, di ID match ini kita nggak pakai sensor apapun. Gitu. Jadi biasanya mungkin fitting-fitting lain kalau kita tahu itu ditempel-tempelin, tempel-tempelin marker. ID match ini dia teknologinya markerless. Jadi dengan tadi Mas Doni udah berdiri di footstep 1, footstep 2, footstep 3, itu secara komputer dia langsung merekam di mana posisi lututnya, di mana posisi ankle-nya, di mana posisi shoulder-nya, itu semua langsung terekam dari situ. Dari kamera itu ya Mas ya? Dari kamera itu. Dari kamera itu. Kalau misalkan pakai marker, yang dikhawatirkan ketika marker itu bergeser, baik itu bergeser karena yang menempelkannya salah, atau bisa jadi ketika kita goes kan kita goyang ya, jadi marker itu bergeser dengan sendirinya. Nah itu tingkat akurasinya takutnya berkurang ya? Takutnya gitu. Sebenarnya kalau ID match ini karena kita markerless, insya Allah deh nggak akan berubah gitu. Siap, terima kasih. Jadi habis ini proses apa nih Mas? Proses copy paste Mas. Copy paste dari sepeda nih. Sepeda yang ini. Posisi handlebarnya Mas Doni, posisi saddle-nya Mas Doni nih kita copy supaya bisa disamakan nanti di smart bike yang ada di depan sana Mas. Gitu. Yang pertama kita kan ada 3 titik nih. Titik nolnya yang pertama ada di bagian bottom bracket Mas. Di tengah bottom bracket. Betul. Kemudian ditarik ke atas itu buat nyari titik koordinat di bagian saddle-nya Mas. Oh, saddle. Titik saddle udah ketemu. Oke, kemudian selanjutnya ke titik handlebar. Jadi untuk mengetahui sebenarnya berapa harusnya setem yang paling pas, paling oke gitu ya. Betul. Nanti setelah ini kan kita coba tuh di ID match. Apakah si emang sudah oke gitu? Oh, udah ada. Titik-titiknya di laser-laser. Jadi gimana Mas? Jadi sepeda ini sudah dibikin setnya sama persis sama sepedanya Mas Doni. Sekarang udah persis ya tadi? Persis, betul. Jadi kalau Mas Doni naikin ini sepeda harusnya feel-nya pasti sama banget. Udah sama kayak itu ya? Iya betul. Boleh dicoba naik Mas? Oke. Dia karena agak lebih tinggi, clearance bawahnya agak lebih tinggi, naiknya lebih nyaman lewat tengah atau iya bisa seperti itu. Gimana feel-nya udah sama belum sama sepedanya? Sama sih. Sama ya, kurang lebih ya. Feelnya sama. Aduh, Oh ini nggak ada di hood ya? Enggak, nanti sama fitting pegangnya di bawah. Oh di bawah? Iya. Oke. Reflektifnya banyak nih cuy. Oke, nanti selama fitting kita pakai ini ya. Ini sebagai penanda aja. Ujung tangan di sini biar reflektif. Terus nanti semua yang reflektif ini saya tutup dulu ya Mas ya. Ya boleh. 15 menit. Tadi yang targetnya belum dijelasin. Kita ngejelasin target dulu aja. Oh iya. Jadi gimana Mas? Oke, jadi di ID match ini sendiri kita punya beberapa target. Iya. Ada 5 target, mulai dari Grand Fondo, Circuito, Classic, Tour yang biasa dipakai sama pembalap pro, sama agresif. Gitu. Semakin ke agresif itu posisinya semakin kurang nyaman, tapi speednya semakin dapat. Wah, saya agresif. Agresif. Sikat agresif. Enggak, Mas. Sikat. Oh enggak. Oke. Enggak mau. Piye.
masih kewer sama teman-temannya kok. Jadi dari yang paling comfort ini kalau buat speed agak kurang ya karena kita ngejarnya Nyaman ke ya, nyaman. Grand Fondo. Grand Fondo lebih ngejar ke nyaman atau agresif itu lebih ngejar ke cepat. Berarti lebih aero gini ya. Lebih aero Kalau bener. yang biasanya anak-anak muda yang badannya masih fleksibel banget gitu ya. Iya, gitu. Atau mau kita ambil tengah-tengahnya aja, ada klasik atau tour. Kalau dari saya ngelihat vlog-vlognya Mas Doni ini, kalau saya suggest kalau nggak klasik, tour. Klasik aja Mas, kalau tour kan pembalap itu Mas. Oke, Klasik aja. klasik aja. Berarti kita cari yang tengah-tengahnya, Tengah-tengah, yang nggak terlalu comfort, nggak terlalu aero ya. Iya betul. Oke, siap. Siap. Kita mainkan. Jadi habis ini kita harus goes dulu 15 menit indoor. Gue 15 menit, RPM-nya ditahan di 75 ya Mas Don ya. Segini cukup Mas. Apanya? Ininya pedalingnya, atau terlalu berat, terlalu ringan. Boleh segini Mas. Tuh pas tuh ketemu 79. Kalau yang nggak biasa goes ya kerasa ya Mas. Pasti Mas. 15 menit lumayan. Aduh, mandi Mas. Taruh sini. Boleh Mas. Jadi gimana Lur? Nggak apa-apa, soalnya panas aja nih, bukan ngap-ngap. Nggak disiksa ya? Enggak, aman. Tapi kok Sumuk. kehujanan di mana Lur? Indoor. ya? Jadi setelah 15 goes di sana ketahuan hasilnya. Gimana hasilnya gimana Mas? Nah ini hasilnya, reportnya seperti ini bentuknya Mas Doni. Nanti kan tadi pengukuran tubuhnya muncul di sini, kemudian bagian kaki juga muncul, sampai BMI-nya pun sebetulnya muncul. Kemudian ini yang suggestion di bagian sepedanya kurang lebih tadi kan sudah kita obrolin ya sama Mas Arga juga. Itu yang bagian handlebar, kemudian crank arm sama saddle gitu kan yang disuggestion seperti apa, kemudian ini penentuan untuk clip positioning gitu. Nah Mas Doni kan ada perbedaan nih kiri kanan. Nah untuk Panjangnya. hasilnya sendiri tadi kan Mas Doni pilih posisinya klasik. Nah, dari posisi yang sekarang nih kita ada titik BRP sama handlebar. Ini koordinat, karena koordinat nolnya kalau menurut ID match koordinat nolnya itu adalah di bagian BB. bottom bracket. Bottom bracket. Nah, koordinat yang pertama itu BRP di bagian saddle, koordinat keduanya di bagian handlebar, kurang lebih seperti itu. Ini ada titik koordinatnya. Dari yang awal sepedanya Mas Doni ternyata ada sedikit perubahan. Kalau untuk saddle height-nya itu dia saddle height-nya sudah tidak berubah, artinya udah oke. Selama ini Mas Doni udah oke, udah kayak magic nih ternyata. Udah benar-benar pas gitu kan, Tinggi nggak ada saddle-nya. perubahan tinggi saddle-nya. Kemudian untuk setback saddle ini sedikit ada perubahan dari posisi yang sekarang itu kurang lebih 1 cm mundur ke belakang Mas Doni. Oh, dimundurin 1 cm. Itu Oke. satu. Kemudian untuk bagian handlebarnya, ini bagian handlebarnya memang tadi disarankan sebetulnya by system, dan saya ngelihat pun ketika reach-nya dikurangin 1 cm itu lebih optimal. Lebih Mas Doni. optimal. Gitu. Jadi Cuman ganti handlebar yang 1 cm. ganti stem berarti ya maksudnya. Stem yang 1 cm lebih handlebarnya pendek lebih ya? pendek. Kemudian kalau posisi handlebarnya udah oke di sebelah situ. Cuman ini hanya ada satu titik aja, artinya tadi saya coba buat majuin ke depan dengan posisi yang sekarang kurang lebih, artinya supaya yang dicobain mungkin di bagian saddle-nya dulu gitu kan. Bagian handlebarnya nanti mungkin kalau misalnya mau dirubah dipanjangin, karena kan sekarang terbatas nih handlebarnya integrated, dia nggak bisa hanya stemnya aja yang diganti, artinya ganti harus satu keseluruhan sistem. handlebar, keseluruhan handlebar gitu. Jadi yang bisa dirubah adalah bagian BRP-nya, artinya bagian saddle-nya gitu, Dimundurin kurang lebih sedikit. mundur sedikit aja. Oke, siap. Kurang lebih seperti itu sih Mas Doni. Artinya posisinya udah oke, udah sip, udah gas-gasannya juga udah oke banget kalau Mas Doni saya bilang sih. Waduh. Gitu. Kurang lebih seperti itu Mas Doni. Jadi setelah dites macam-macam itu keluar hasilnya, hasil rekomendasinya. Direkomendasikan untuk ganti handlebar yang 1 cm lebih pendek kan karena integrated, jadi satu. Kemarin pakai 10 cm berarti disarankan ganti yang pakai 9 cm. Lebarnya katanya lebih optimal kalau 38 ya. 38. Jadi sekarang saya pakai 40. Terus tinggal kalau tinggi saddle-nya sudah optimal, sudah pas, tinggal
saddle-nya dimundurin dikit. Jadi itu salah satu bike fitting tuh kita jadi tahu gimana biar pas. Jadi kalau udah pas optimal nanti goesnya akan lebih optimal dan keluhan-keluhan itu akan hilang ya Mas kalau Iya, semakin sering apalagi. misalnya kita ngomong yang orang normal ya. Maksudnya normal tuh tidak ada cacat, tidak ada apa bawaan yang kurang pas antara anatomik tubuhnya. Ketika bike fittingnya pas, nanti akan mencapai performa yang maksimal. Disitulah pentingnya bike fitting ya Mas. Betul, betul. Terima kasih ID Match, terima kasih Teknobike. Terima kasih Mas Doni, terima kasih. Semoga habis ini teman-teman. tambah gaspolur. Nah, itu. Nanti mungkin buat teman-temannya Mas Doni yang mau coba ke ID Match, boleh dilihat di Instagramnya aja ya Mas Doni. Instagramnya apa, Mas? Instagramnya idmatch.id. Ya, idmatch.id atau Iya. mungkin bisa ke Ke Teknobike itu bisa Teknobike ya. Indonesia boleh. Boleh Teknobike. langsung. Boleh. Nanti ada linknya di bawah ya. Terima kasih.